Oke, selamat datang di konten paling pertama dari channel Dust Prince. Channel ini biasanya isinya type beat yang jelek, tapi gua merasa cukup percaya diri untuk menunjukkan sedikit ilmu yang udah gua pelajari bertahun-tahun mengenai music producing di Ableton Live. Seperti judulnya, kalian bakal bicara soal membuat 808 atau sub bass. 808 adalah satu hal yang paling penting dalam musik hip hop atau musik elektronik saat ini. Kalau biasanya kalian menggunakan sample 808, gue lebih sering menggunakan synth dari nol. Jadi menggunakan VST yang bernama Helm. Ini adalah VST gratis yang bisa kalian dapatkan di website resminya. Ini adalah synth FM modulation dengan 2 oscillator dan sebagainya. Namun sebelum lanjut, kalau kalian pengen dengar suara 808-nya, suaranya bakal kayak gini. Ya, kalau emang udah ngerasa serak, kita bakal lanjut di Helm. Seperti yang gue bilang, ini adalah scene dengan 2 oscillator. Namun yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mengubah oscillatornya menjadi sine, karena ini emang bentuk yang paling ideal untuk membuat sub bass. Kalian juga bisa menggunakan square, namun nanti bakal sedikit kurang harmonik. Jadi nanti kalau di frekuensi tengah bakal kerasa fals, meskipun nanti kalau kalian dengar bassnya doang emang kerasanya in tune gitu loh. Namun makin tinggi frekuensinya dia makin fals. Oke, kita gunakan scene dan kita gunakan sound. Namun ini kita eksperimen, karena ini bakal mempengaruhi mode-nya ini aja. Jadi mode ini untuk mempengaruhi gelombangnya. Misalkan ini gelombangnya kan bentuknya kayak gini doang. Namun dengan adanya mode, ketika kita tinggikan, coba kita lihat osiloskopnya, bentuknya makin berubah kan. Makin tinggi, makin ekstrim perubahannya tentu aja. Ini coba-coba sih, nggak ada satu pakem yang pas. Yang kalian harus lakukan kedua juga adalah meningkatkan ini jadi 12 semitone, jadi pitch-nya agak tinggi, supaya nggak tabrakan harmoniknya. Coba kita dengar lagi. Lebih terang kan, lebih bright. Kalian juga pingin mengatur ininya, volume oscillator 2-nya biar nggak bertabrakan juga. Selanjutnya adalah mengatur pitch. Pitch ini bisa kalian atur menggunakan mode envelope atau filter envelope, tapi saran gue mode envelope. Jadi ini kita sambungkan ke transpose yang merupakan pengatur pitch dari scene ini. Ada kedengaran kayak ini kan, kayak kicknya kayak deng deng deng. Soalnya kan kalau kick emang dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah dengan jangka waktu yang sangat cepat. Yang kedua adalah mengatur filter. Filter ini bagi kalian yang belum paham adalah sistem untuk memperbolehkan serangkaian frekuensi untuk tetap keluar jadi output. Jadi misalkan gue buka kayak gini, frekuensi tinggi yang bakal keluar. Tapi kalau gue tutup gini, frekuensi tingginya bakal tidak menghasilkan output. Kali ini bisa gue atur menggunakan envelope depth juga. Ini adalah pengatur untuk membuka filternya dalam jangka waktu tertentu. Misalkan gue atur segini, berarti nanti yang kebuka makin besar. Tapi kalau gue atur segini, yang gue buka justru makin kecil. Begini hasilnya. Drive ini untuk meningkatkan gelombang jadi makin ekstrim, tuh menimbulkan distorsi juga, karena pada dasarnya distorsi dibuat dari serangkaian gelombang yang emang nggak harmonis. Jadi kan kalau tadi sine-nya kan aman tuh, kayak naik turun, tapi kalau udah ada drive, udah ada distorsi, udah ada mode dan sebagainya, itu menghasilkan distorsi, menghasilkan kerancuan di sebuah gelombang, sehingga akhirnya yang kalian dengar adalah kayak it's hard, right? Udah kedengeran asik. Yang kalian lakukan selanjutnya bisa menambahkan distortion. Ini sesuai taste. Sekali lagi, kalian juga harus mengatur 808-nya sesuai konteks lagu. Kalau kalian pingin 808 yang emang agak panjang, rilisnya diatur panjang untuk volumenya, kan? Atau kalau mau yang pendek, oke, gitu aja sih. Nah, untuk distortion kalian bisa atur sesuai keinginan. Mix ini untuk mengatur apa ya, antara yang udah di drive, yang udah berdistorsi, atau yang belum didistorsi. Jadi kayak ada seimbangnya supaya nanti hasilnya nggak terlalu keras, atau kalian mau yang kayak sato atau kayak gitu.
gitu. Oke, yang selanjutnya kalian bisa lakukan adalah menggunakan Frontier. Namun ini rack-nya Frontier Multiband Dynamics EQ8 itu nggak selalu berurutan. Sekali lagi tergantung gitu, ibaratnya orang nanya. Tergantung. Frontier ada limiter untuk mengatur tingkat kekerasan. Jadi kalau kalian pingin 808-nya cuma di atas terus gelombangnya kayak gini. Nih lihat ya. Tuh, rata banget. Kalian bisa menggunakan ini limiter atau ya kompresor yang lain lah secara ekstrim. Coba gue lepas ini. Tuh kan, beda kan? Gitu sih bro. Yang kedua adalah multiband dynamics. Ini adalah hal yang cukup penting juga. Ketika gue bikin EW pertama kali gue bingung kenapa ini kok nggak keras ya, maksudnya nggak kedengeran di mobil atau mungkin di HP kan. Kalian bisa dengerin musik mungkin lewat HP kan untuk preview. Ternyata masalahnya adalah di mid frequency. Mid frequency ini bisa dicapai dengan filtering yang pas kayak gini, atau mungkin kalau kalian emang ngerasa kurang gigit bisa pakai multiband dynamics. Ini adalah kompresor yang sama konsepnya dengan Frontier ini, cuma dia emang dibagi dalam 3 frekuensi. Dalam 3 kategori ada low, mid, high. Kita nggak bakal menggunakan high karena ini 808. Yang kita gunakan di sini adalah low dengan mid. Agak aneh soalnya ininya terlalu kencang, jadi kalian. Oh iya nih gue lupa voice-nya. Jadi tuh voice-nya terlalu banyak jadi tabrakan. Jadi harus one voice ya untuk VST apapun harus mono supaya nggak tabrakan kayak tadi. Tolol. Kalian mau lebih kedengeran di HP ya ininya ditinggiin mid-nya gitu. Tapi nanti minusnya bisa aja terjadi sebuah ketimpangan, jadi kayak frekuensi bawahnya kurang balance sehingga lagunya berasa aneh banget. Ya jadi harus balance semuanya, harus sesuai gitu kan. Oke. I think that's okay. Yang selanjutnya kalian lakukan dan terakhir ini, kalian harus selalu menggunakan EQ. Mungkin kalian mau pakai kayak gini bertahap-tahap, nggak masalah. Yang penting suaranya tercapai. EQ ini sangat penting untuk memahat suara, sculpting the voice gitu, sehingga nanti hasilnya bakal asik. Dan gue biasanya bakal ngurangin di frekuensi 200 Hz, meskipun nanti kadang ada lagu yang emang 300 Hz harus ditinggiin, tapi ini adalah frekuensi yang biasanya membuat EW terkesan madi atau kayak mendem. Dan juga gue kasih low pass, dimana frekuensi yang atas ini bakal selalu bocor. Ketika kalian udah memproses lewat Frontier, Multiband Dynamics, bakal selalu ada frekuensi tinggi, dan itu bakal mencegah 808-nya jadi sesuatu yang lebih hit gitu, jadi fire. Gini lebih detailnya kalau di span. Ini tergantung style. Kadang gue suka kalau 808 sampai 20-40 Hz itu juga kedengeran. Itu 808-nya yang rada-rada Playboy Carti gitu, rada-rada emang abrasif. Itu bisa kalian capai dengan menggunakan oktav yang lebih rendah, gue rasa. Tapi di sini kayaknya nggak bisa deh. Oh bisa. Nah ini. Coba kalian lihat, tuh kan. Lebih tinggi dia. Gitu aja sih. Nah, sekarang kita gabungkan dalam konteks lagu ya. Konteks lagu guys. Gue nggak tahu hasilnya bakal gimana, tapi mudah-mudahan asik. Yup. Ship. Na. Sorry, I just shut up. Gitu, there you go. Gua rasa levelnya agak sedikit off di drum, tapi yang pengen gue tunjukin sebenarnya adalah penggunaan 808-nya. Gua rasa cocok sih. Kalian gimana? Nggak jelas bro. Tapi itu aja sih.
videonya. It's not something too complicated to replicate, meski emang butuh banyak banget latihan dan trial and error. Gua kadang kalau bikin musik justru musatin perhatian sama 808-nya, sampai bikinnya tuh sampai berjam-jam, cuma kayak aduh kurang pas dan sebagainya. Tapi dengan banyaknya latihan, gua rasa kalian bisa bikin 808 sekeren apapun begitu, atau kalian butuhnya kayak gimana. Kalau masih banyak pertanyaan tentang music producing, kalian bisa banget japri gua di server Discord No Click Nation. No Click Nation still going on. Dan ya udah itu aja video untuk kali ini. Kalau kalian merasa terbantu, silahkan klik like dan subscribe, komen juga untuk video-video selanjutnya yang mungkin bisa gua bahas di materi berikutnya. Kebalik materi selanjutnya di video berikutnya. Oke. Dan sampai kesempatan berikutnya, gue cuma bilang sign out. Dadah.